Hai semua, kembali lagi di channel Katerina. Di video kali ini saya akan cerita tentang pengalaman saya ketika lockdown staycation di Hotel Grand Zuri BSD City 3 hari yang lalu, yaitu tanggal 22 sampai 23 April. Apa itu lockdown staycation? Yuk simak video saya. Kemarin pada saat akan ke hotel, saya memesan layanan antar jemput. Jadi kebetulan hotelnya bisa, jadi saya dijemput ke rumah. Nah, si mas drivernya nih pada saat datang dia sudah mengenakan masker dan sudah mengenakan sarung tangan biar aman. Kami langsung meluncur ke hotel, berdua saja dengan suami, anakku menyusul naik motor. Sampai di hotel, kita diperiksa terlebih dahulu, yaitu suhu tubuh, kemudian masker harus ya wajib pakai, dan kemudian kita diarahkan ke tempat cuci tangan yang ada di pojok bagian depan lobi hotel. Di situ tamu-tamu bisa cuci tangan lebih dulu sebelum masuk hotel. Di meja cek itu juga ada hand sanitizer ya, tapi kalau ada air tempat buat cuci tangan lebih baik sih cuci tangan. Setelah itu baru kita diperbolehkan masuk. Nah, di lobi ini kelihatannya tampak sepi ya, karena memang dianjurkan untuk tidak berkumpul dan berlama-lama di lobi. Saat datang kita langsung dikasih kunci dan disuruh untuk langsung ke lift untuk pergi ke kamar. Nah, di liftnya ini itu sekarang dikasih tanda sebagai penandaan untuk pembatasan jumlah muatan di dalam lift. Itu ada 6 kotak, tapi seringkali kalau sudah ada 4 orang di dalam situ, tamu lain nggak mau masuk lagi ya, mungkin biar nggak terlalu rapat. Nah, kamar kami ada di lantai 3 di executive room, kamar nomor 328. Pegawainya langsung nganterin nih. Siapakah beliau? Ada yang kenal? Kalau yang udah sering datang ke Grand Zuri pasti kenal dengan Pak Anton. Beliau sendiri nih yang menemui kita dan nganter ke kamar. Ya, ini Pak Anton dan itu anakku. Nah, sekarang kita langsung ke bagian makanan. Jadi aku datang ke sana tuh sebenarnya sekitar jam 10-an pagi, beres-beres dan lain-lain. Kemudian hampir jam 12, jadi aku langsung pesan makanannya diantar ke kamar. Dan saat ini memang pemberlakuan jaga jarak itu di hotel pun diterapkan ya. Jadi misalnya kita makan di restoran, itu jarak antar meja dibuat tidak terlalu dekat. Aku sebenarnya makan di kamar nih, dan kebetulan sebelum makan itu bertemu dengan eksekutif chefnya Pak Abdul Malik. Jadi kita ngobrol-ngobrol di sini dan beliau akan menerangkan apa yang akan saya makan. Menu paket ayam mama, yang mana menu makanan ini akan kita delivery sesuai dengan orderan ya, permintaan tamu. Yang mana salah satu menu yang kita keluarkan di sini adalah ini berupa rice bowl, yang mana di bawahnya itu ada nasi. Jadi simple sebenarnya cara makannya ya. Ini namanya daging suwir rice bowl, atau bisa juga rice bowl daging suwir balado gitu. Yang mana isinya di bawahnya nasi, di atasnya daging suwir balado pedas gitu. Kita lanjut yang lainnya. Ini adalah rice bowl ayam teriyaki, yang mana tetap di bawahnya nasi putih dengan topping ayam teriyaki dengan garnish yang ada seperti ini. Ini pun terjangkau harganya, yang sudah dimuat di dalam menu yang kita sudah buat. Lanjut kita ke menu yang boxnya ya. Kalau ini lebih cenderung ke rice bowl, kalau ini rice box atau biasa juga bento box gitu ya. Di sini rice box ini isinya ini nasi putih, sengaja kita cover supaya lebih hygiene ya. Terus ayamnya ayam geprek seperti biasa, kita super pedas dengan lalapan sama buah sebanyak 4 slice. Dan dari manisnya kita bikin sensasi ala Grand Zuri, yaitu pisang goreng geprek yang toppingnya kita toppingnya pakai 3 macamnya, ada keju, ada coklat, sama
SKM atau susu kental manis. Seperti itu kira-kira produk ayam mama yang kita jual. Nanti pun kita akan menjual semacam paket online buat rumahan, paket 4 orang, paket 8 orang, sama paket 12 orang. Yang mana menunya nanti kita akan dimuat. Sebenarnya menunya lebih cenderung ke tradisional seperti nasi liwet gitu ya, terus nasi campur nasi merah gitu, nasi merah komplit gitu, liwet Bandung, liwet Solo gitu, lebih ke tradisional untuk 4 orang, 8 orang sama 12 orang. Nanti kita kemas sebaik mungkin menu tersebut dan cukup untuk sesuai pesanan yang dipesan oleh tamu. Misalkan untuk 4 orang, 8 orang, 12 orang. Dan harga juga cukup terjangkau dan aman. Jadi kurang lebih seperti itu kita punya paket. Oke. Ini nanti pas bulan puasa juga berlaku paketnya ini. Memang untuk bulan puasa. Wah, ini jadi tamu-tamu merasa ini dengan lebih mudah dan banyak pilihan yang menarik ya sama bulan puasa ya. Berarti diantar ya Pak kalau misalnya pas berbuka maupun pada saat. Ada yang di situ. Oke. Dengan radius maksimal 5 kilo. Dengan orderan minimal dengan value-nya kalau tidak salah 100.000 minimalnya. Oke. Kalau yang ini 100.000. Kalau yang paket tuh minimal 250.000. Oke, wah menarik sekali. Oke, Chef Malik, terima kasih informasinya. Ini enak banget kelihatannya, baru dilihat aja udah menggiurkan. Terima kasih Pak Malik. Ya, sama-sama Bu. Jadi menu yang aku makan ini adalah menu yang bisa dipesan dan diantar ke rumah dalam radius 5 km. Ada rice bowl empal daging suwir balado, ayam teriyaki, ayam geprek, dan semuanya ini toppingnya melimpah. Paling juara buat aku adalah empal daging suwir balado. Wah, ini benar-benar top banget, favorit aku banget. Ini banyak isinya, porsinya, dan aku sendiri makannya sangat kekenyangan. Nah, dan ini adalah pisang goreng geprek. Jadi bukan cuma ayam ya yang digeprek, pisang juga bisa digeprek. Toppingnya adalah keju, coklat, dan susu kental manis. Ini kedoyanan suamiku banget. Tapi di situ ada 5 atau 4 potong ya kemarin. Jadi kita berbagi bertiga aja. Wah, puas makan pisang goreng gepreknya. Bisa dipesan nih ke Grand Zuri. Banyak guys. Itu satu porsinya 20.000 saja. Jadi itu adalah harga lockdown. Nah, harga corona. Kapan lagi makan pisang goreng buatan hotel dan bisa diantar ke rumah? Nah, kalau ini adalah menu dinner. Semuanya masih rice bowl. Jadi di situ ada apa aja ya? Ikan lada garam, ayam katsu, cakalang debu. Masing-masing harganya sama, Rp40.000 saja. Nah, ini adalah suasana di depan teras kamar yang menghadap langsung ke kolam renang. Ini sore ya, suasananya terlihat sepi karena memang orang-orang sepertinya lebih banyak tinggal di dalam kamar. Di kamar saja guys, karena ini kita harus hati-hati, jaga jarak dan lain-lain. Kolam renang juga lagi nggak ada orang nih, tapi kalau nggak salah nanti nggak berapa lama setelah ini ada anak-anak yang berenang. Ya sebetulnya orang-orang sudah mempunyai kesadaran sendiri untuk menjaga jarak. Jadi kalau misalnya di situ ada orang berkerumun, ya mereka menghindar. Kalau kelihatannya ada orang lagi duduk, terus ada beberapa orang, ya mereka pergi gitu ya. Jadi secara otomatis sudah menjaga dirinya sendiri. Ini masih di depan kamar kami. Anakku dan suamiku sedang ngapain coba? Sedang melakukan sesuatu dengan isi koper. Bukan sembarang koper, karena ini adalah koper Rock Super Pack. Wow. Nah, kelihatan dari dalam kamar kolam renang sudah mulai berombak, berarti sedang ada orang yang berenang. Siapakah mereka? Anak-anak sih. Saya sama sekali tidak berenang. Sepertinya tidak tepat ya kalau saya datang ke hotel cuma untuk bergaya ala liburan, berenang dan lain-lain, karena sebetulnya saya sedang mencari suasana baru yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Jadi saya datang tetap bekerja. Ini keesokan paginya suamiku ke area
pusat kebugaran yang letaknya dekat sekali dengan kamar kami, dan saat itu situasinya sepi, belum ada orang yang berolahraga. Itu suamiku nggak pakai masker, nggak boleh tuh, aduh gimana sih. Sebenarnya dia bawa masker tapi dikantongin. Jadi mungkin karena ngelihat nggak ada orang ya, mungkin merasa aman, merasa aja sih, kita nggak tahu aman atau enggak. Tapi yang jelas di pusat kebugaran ini setiap hari setelah dipakai dan sebelum dipakai disemprot dengan disinfektan oleh petugas di hotel, dan itu sudah rutin dilakukan. Jadi ada treatment terkait dengan kebersihan. Hotel sudah menerapkan standar kebersihan standar WHO ya. Jadi supaya memberi rasa aman kepada tamu yang akan menginap. Jadi saya ulangi lagi, paket lockdown staycation yang diluncurkan oleh Grand Jury BSD City ini sebetulnya merupakan bentuk dukungan terhadap kampanye social distancing dan anjuran stay at home dengan menginap untuk karantina pribadi atau bagi tamu yang bosan di rumah untuk suasana yang berbeda. Nah, paket ini juga sangat menarik bagi tamu yang tidak bisa kembali ke daerah atau negara asalnya dan membutuhkan akomodasi yang terjangkau, aman dan nyaman. Ke hotel aja. Dan Grand Jury BSD ini menjalankan secara serius tindakan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 pada karyawan serta perlakuan ekstra hati-hati kepada pemasok bahan-bahan kebutuhan makanan dan hotel sesuai standar kebersihan Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO dan juga pemerintah. Jadi tenang aja ya. Sarapan, tadi sarapannya diantar ke kamar, jadi tamu-tamu sebenarnya tidak dilarang, cuman dianjurkan untuk sarapan hanya di kamar, jadi makanannya diantar ke kamar. Buat teman-teman yang mungkin rajin mengikuti cerita saya tentang Hotel Grand Jury sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang 2020, mungkin tahu ya apa yang membuat saya tuh selalu betah dan merasa kangen dengan hotel ini adalah salah satunya makanannya. Buat saya pribadi, semua menu yang pernah saya coba di hotel ini tidak pernah biasa-biasa saja. Alhamdulillah selalu istimewa. Nah, inilah yang bikin saya selalu kangen untuk datang lagi ke hotel ini. Di musim wabah ini ya mungkin sekarang jadi serba minimalis ya, nggak makan di restoran, jadi nggak prasmanan, cuman dari segi rasa tidak berkurang sama sekali. Nah, ini adalah paket yang kini sedang ditawarkan oleh hotel selama bulan Ramadan, mulai dari paket menginap, paket menu makanan yang bisa dipesan dan diantar ke rumah, ada paket makanan tradisional, dan ada menu takjilan Ramadan. Ini nanti teman-teman bisa baca informasinya selengkapnya di blog saya sudah tulis, cek di travelerin.com. Jadi saya ada tulis di sana mengenai paket-paket yang saat ini sedang berlangsung dan menurut saya menarik banget, apalagi buat mereka yang nggak mudik, nggak kemana-mana, nggak mudik karena nggak boleh ya, karena nggak bisa. Jadi mungkin bisa nih pergi ke hotel selama Ramadan ini, bahkan mungkin sampai nanti Lebaran. Ya utamakan sih hotel memang yang dekat rumah seperti saya ke Grand Jury. Kalau jauh banget sampai keluar pulau ya saya kayaknya mikir-mikir dulu deh. Nah teman-teman, sekali lagi ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, was-was nggak sih terhadap makanan yang disajikan oleh hotel, bersih apa enggak? Oh iya, kalau soal itu sih ada lah ya, tapi saya tidak mau terlena pada ketakutan yang ada. Jadi saya mencari tahu tentang bagaimana hotel memberi rasa tenang kepada tamu terhadap apa yang mereka santap. Jadi kalau saya lihat sendiri nih ya, Grand Jury sudah menjalankan secara serius tindakan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 pada karyawan serta perlakuan ekstra hati-hati kepada pemasok bahan-bahan kebutuhan makanan. Dan mereka sudah melakukan itu sesuai standar kebersihan Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO dan pemerintah. Jadi ya tenang aja sih ya, insya Allah aman. Soalnya orang hotel sendiri juga
nggak mau mereka kenapa-kenapa ya kan. Jadi mereka berusaha agar tamunya sehat, mereka juga selamat. Oke, sekian dulu cerita saya di video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Salam sehat selalu dan selamat berpuasa. Terima kasih.